Hai Pak Surya, selamat malam. Selamat malam Abang. Wilujeng Idul Fitri Pak Surya. Ya siap, Wilujeng boboran siap. Iya betul. Momennya masih momen Lebaran ya, vibes Idul Fitri. Betul. Walaupun hari pertama kerja. Udahan libur-liburnya kita balik lagi bikin negara ya, khususnya mungkin sama abdi swasta, abdi korporat. Tapi itu mah saya. Mantan budak-budak korporat. Tapi Pak Surya, ya. Ini kan podcast kita yang pertama ya. Betul, setelah sekian purnama hanya wacana dan wacana. Biasanya kita ngurus-ngurus YouTube-nya. Kita sekarang lebih free dan lebih enak lah, lebih enjoy karena punya kita sendiri gitu. Bukan milik perusahaan. Jadi murni ini mah indie banget ya, indie banget ya. Ya. Dan kawan-kawan semuanya, kita juga namain podcast kita ini tuh namanya Teman Sekolah. Waduh, mantap sekali. Iya dong. Teman sekolah. Kumaha ceritana? Gini. Kalau teman sekolah itu kan lebih humble ya. Lebih humble. Yeah. Kebetulan juga karena kita adalah abang dan adek lah. Sekitar berapa tahun yang lalu Pak Surya? Bisa. Berapa tahun yang lalu berarti? 2000 Pak Sur lulus 2011, 12, 13, 14 berarti 14, 10 tahun yang lalu. Kita lulus bareng ya Pak Sur. Meskipun kita beda angkatan sebetulnya. Beda angkatan 4 tahun, secara angkatan 4 tahun ya bedanya. Berarti di 2014 kalau nggak salah. Ya betul. Lulusnya berarti abang lulus MTS, anak lulus Mualimin ya. Harita kan masuk teh anak kelas di Mualimin, abang pas Sanawiyah. Masih ingat saya juga itu waktu apa sih namanya, masa orientasi. Wah kacau sih orientasi kacau masa kelam antu mah kita tekana justru kerumajuna bersinar. Ya waktu itu sih sebetulnya banyak dilema apa sih kalau misalkan saya kan masuk Sanawiyahnya vibes budak remaja puber teh kan jadi bener, wah anjir ya masuk sekolah ya biasa dari SD ke level Sanawiyah tuh banyak wajah-wajah baru gitu kan. Betul. Terus saya yang paling inget gini Pak Sur, pas di MOS bareng gitu ya kan, kita orientasinya barengnya bareng kakak kelasnya teh Pak Sur berarti Kang Dian betul. Saya Kang Sasan angkatan eta. Ingat tak anu basa diabringkeun dari pesantren make tali rapia ngurilingan kalapang terus teh kaki rapayung stay-nya tuh di lapang Lembang gitu. Iya. Itu kan awal-awal masa orientasinya di situ. Jadi momen-momen pertama vibes-nya oh ternyata orientasi di tingkat level SLTP sama SLTA tuh kayak gini ya gitunya. Pertama kali menemukan itu. Tapi FYI-nya pendengar semuanya, kalau saya kan di sini, Pak Surya nih di Jakarta. Justru kultur yang berbeda seperti kalau bahasa barudak ayeuna mah. Jadi Pak Surya masih lu gua datang ke sini tuh setelah 3 tahun di Jakarta. Ya gitulah. Hasil virus Jakarta masih. Waduh. Ketika sampai kelas 11 lah mereka sampai kelas 11 masih gitu. Dan emang sih dulu kita nggak sedekat ini Pak Sur. Jadi memang jauh lah untuk gapnya. Jadi saya Sanawiyah, Pak Surya Mualimin. Otomatis kalau secara pemikiran, secara pergaulan juga kayaknya jauhnya. jauh. Tapi dulu kayak ada lah bestie dari kayak kakak namanya abang-abangan lah. Gitu. Benar Pak Sur? Betul kan? Ini beberapa kali maksudnya ngeblend lah gitu. Klik ya jeung abang gitu. Terutama kalau misalkan ngomongin musik gitu kan ya dulu kita pas zaman-zaman ngomongin second hand. Oh bener flashback itu. bener. Zaman second hand. Itu yang paling ana ingat pisan mah pas ini abang pas di Panghiotan ya, pas di Patok Besi. Itu ke camp pramuganya. Dulu waktu ada kegiatan camping atau kemah gitu. Cuma lupa deh tah camping atau kemah nama-nama ya. Cuma ingat tuh didinya sharing lagu gitu. Iya. Saya dengerin ini nih, terus abang dengerin awan gitu. Gitarnya teh
tahunnya. Nyata ya 16 tahun gitar zaman-zaman eta. Jadul lah 2000 gitar-gitar berapa lah gitu nya 2011 kalau nggak salah. Heeh, benar. 2011. Legend sih. Pak Surya tuh ngasih lagu ke saya teh ini apa sih? We Were Never Baby itu siapa sih? Oh iya, naon Astagfirullah, eta jadi theme song favorit pisan eta euy harita. Kalau saya ngasihnya Avril Lavigne benar. Avril Lavigne. Oh, David Cook. Nah, biasa Ken Arok. Oh, referensinya, by referensi Ken Arok. Saya waktu itu Avril Lavigne Avril Lavigne anu I'm with you terus teh. Zaman-zamanan Taylor Swift, Avril Lavigne. Iya. Hype pada saat itunya. Benar. Sharing lagu di situ malam-malam pas pramuka. Ya itu yang jadi apa ya? Yang jadi medium background lah. Yang jadi background kita bikin podcast namanya Teman Sekolah. Karena kalau dibongkar-bongkar banyak gitu. Cerita-cerita apa sih waktu-waktu sekolah gitu ya. Terus memang ini juga jadi medium lah gitu. Buat pendengar semuanya kalau misalkan ada yang relate gitu kan. Iya, betul. Zaman-zaman pesantren kebul kan pasur. Yes, tapi sebetulnya nggak cuma pesantren gitu, abangnya mungkin kita juga dengan ya podcast ini yang mudah-mudahan juga cakupannya karena memang teman sekolah bukan teman pesantren. Oh benar. Jadi ya lebih luas aja gitu, lebih umum dan lebih banyak nanti teman-teman yang mungkin bisa dengar atau mungkin bisa ngasih kritik saran gitu ya ke kita yang baru lah mungkinnya di era gemparan dunia media dan dunia perkontenan yang orang mungkin udah tahunan atau mungkin udah puluhan gitu ya, kita di sini baru mau nyoba. Cuma ya daripada hente gitu kan. Cuma juga berawal dari tepuguh lah pasti. Betul. Awalnya sih namanya mau ngalor ngidul teh gitu. Tapi karena sigana ieu mah relate-na karena ngobrolkeun apa sih ya? Gak pernah habis lah kalau ngobrolkeun zaman-zaman sekolah mah gitu. Betul. Termasuk juga kan kadang kita di tiap momen setelah kita beres sekolah, sebetulnya kalau mau coba kita relate aja gitu ketika kita kerja atau mungkin yang kuliah gitu atau mungkin yang menikah. Biasanya ada loh momen-momen yang mungkin apa ya? Terngiang nih dengan momen-momen ketika di sekolah gitu ya, termasuk ketika misalkan kita yang seiring bertambah usia kemudian ngelihat anak-anak sekolah, biasanya itu jadi flashback tersendiri loh buat kita gitu. Jadi gitu. Jadi mungkin ya teman sekolah ini nggak cuma khusus untuk teman-teman yang masih sekolah atau mungkin yang sudah alumni. Ya kita yakin lah sama-sama gitunya sekolah itu jadi satu bahasanya jadi satu fase yang setiap orang itu pasti mengalami gitu, terlepas dari mungkin kesannya yang mungkin menarik, menyenangkan atau mungkin sebaliknya, tapi ya banyak loh momen-momen atau hal-hal yang bisa kita coba gali gitu ya dari medium sekolah ini gitu. Jadi yang cukup menarik lah gitu. Sih karena orang gali dari mana ya? Dari lama orang sih tertarik dari momen-momen karena podcastnya Teman Sekolah ya. Iya. Kayak ya first impression masuk ke tingkat-tingkat SLTP atau SLTA gitu kan. Boleh. Ya. Ngobrolnya lainnya siapa tahu kan ke depan mah episode selanjutnya nanti kan kita juga punya teman gitu. Karena yang kebayang ku orang sih gitunya ketika ngobrolin sekolah tuh kayak namanya teman. Iya. Itu banyak topik sebetulnya. Kayak topik olahraga, topik percintaan, topik musik tadi kan gitu nya, topik circle gitu. Kalau bahas sekarang circle-nya bahasa nama. Baheula mah naonnya bahasana nya di circle. Naon atunya baheula mah? Gengan mungkinnya. Memang bahasa kayaknya lebih banyak dan beragam sekarang bestie, circle gitunya ya diakui. Ya, dulu mungkin kosakatanya tidak seberagam sekarang gitu. Berarti ente setuju dong dengan yang kemarin viral? Gimana tah? Bahasa Indonesia itu miskin kosakata. Betul sih. Itu oke kadinya maksudnya ya kalau kacamatanya yang memang bahasa dalam tanda petik kita mengkritisi bahasa kayaknya enggak gitu, justru
Anak kan kadang sok bikin iya nya abang lamun kernya non ker pengen bikin kata-kata lah atau pengen nulis gitu nya. Kadang aja gitu nggak pengen bikin kata-kata teh dari kata-kata yang paling umum gitu. Coba cari dulu misalkan kalau pengen bikin kata ini nih kira-kira sinonimnya apa ya gitu. Itu teh pasti banyak itu setiap anak cari satu kata teh. Atau misalkan anak pengen bikin kata-kata yang rimanya sama gitu, yang rimanya wah itu teh luar biasa loh sekali cari teh gitu. Ya, jadi kalau misalkan ya kemarin yang sempat rame gitunya bahwa bahasa Indonesia miskin kosakata ya mungkin punya kacamata tersendiri kenapa bilang kayak gitu, tapi pengetahuan saya gitunya yang non yang tersudutkan yang tipis literasi ini ya, yang tipis literasi dan tipis belajar ini gitu ya. Banyak sih sebetulnya banyak yang nggak kita tahu, banyak yang nggak kita kenal karena mungkin kita terlalu terstandar kan mungkin terlalu template gitu ya. Kalau bicara bahasa ya udah segitu ya bahasa Indonesia teh yang mungkin kita pelajari di sekolah dan lain-lain, padahal kan di luar itu sebetulnya jauh lebih luar biasa lah gitu, jauh lebih banyak. Dan nggak cuma bahasa Indonesia aja, kayaknya semua pelajaran atau semua tema, semua topik yang kita pelajari di sekolah itu tuh hanya sebagian kecil kayaknya kalau misalkan kita mau benar-benar buka secara keseluruhan mah. Tapi kayak bahasa gaul 2011 2010 yang terngiang naon sih kamse upai. Eta lumayan lah dulunya rada iya karena memang lagi hype-nya waktu itu girl band boy band. Betul. Influencer Korea pisan harita. Dulu mah mereka kayaknya sedang masih tersudutkan gitu. Akhirnya justru kita ini nih yang enggak suka yang enggak tersudutkan. Kamse upai terus teh. Bahkan ada yang sengaja impor gitu kan, impor orang dari Korea supaya jadi boy band di sini. Banyak lah gitu bahasa bahasa kalau di komunikasi sebenarnya slang communication jadi bahasa slangean gitu. Banyak bahasa juga gitu. Kita trending kan di pembahasan bahalin trending booming betul kayak kamse upai terus teh naon dinya anjir naonnya. Iya apa sih waktu itu teh. Nah mungkin nanti teman-teman boleh komen ya, boleh kita nostalgia bareng gitu ya, yang mungkin sekolah di range tahun berapa ya, tahun 2010 sampai 2014 atau mungkin 2020 ke bawah lah berarti ya. Betul, 2020 ke bawah pasti banyak loh istilah-istilah yang mungkin ya kita sendiri kayak masih coba inget-inget ya, lagi yang masih zaman kalau ngechat bilang sayang kuce gitu kan. CYNK gitu kan. Berarti udah lewat lah ya namanya cek peribahasana guys, semua masuk typing ganteng gitu. Atau typing yang bikin ilfeel gitu nya. Tapi masa-masa itu bukan ilfeel, justru kayak ih anjir gaul orangnya gitu nya. Sebetulnya definisi gaul tuh punya masanya tersendiri, punya terminnya tersendiri dan gak bisa dipukul rata gitu. Zaman gitu. Apa sih? Selain bahasa gitunya, teknologi juga tahun awal hype tuh booming HP tuh tahun-tahun segitulah gitunya. Emang sih dari tahun 2000-an awal guys muncul sih. Iya betul. HP Nokia daun, N-Gag, Express Music gitu kan. Teknologi. Kemudian brand Cina masuk. Huawei. Tapi brand Cina naon pernah begitu dipakai? Saya teh berarti pertama pisannya HP teh Plexi dulu. Plexi CDMA aja gitu. Terus karena Asia Hidayah. Jadi asli bener ya. Kan harita alumni MI gitu ya. Kemudian anak desa datang ke Jakarta gitu kan. Benar. Yang dikasih syarat oleh orang tua boleh di Jakarta tapi sekolahnya harus madrasah anjir gitu kan, ke MTS. Maka kan otomatis pilih HP juga harus yang Asia Hidayah. Sih bener. Jadi dari Plexi ke Asia Hidayah terus teh sempat Nokia kalau nggak salah abangnya, Nokia Express Music.
Yang Batang apa yang di yang Batang Express Musik yang Batang 5310 apa 5330. Berarti sarua tipina jeung urang euy. Urang series Express Musiknya Express Music urang kapapai semua. Dari yang mulai rusak kabel siapa yang pokoknya disorolok gitu gininya sampai Express Musik yang Batang itu pernah. Zaman pas dulu Express Music apa? Mulai ana rada naon pindah ke lain hati lah gitunya ketika gempuran Huawei gitu kan, kemudian gempuran Mito, Evercost. Nah, dulu pas keur meujeuna resep teh ieu non Evercost mun teu Dulu bukan Evercross. Cross anu iklan teh main game teh nih sambil ASD kan tah. Nokia Express Musik dijual dibalikan kana eta. Sungguh downgrade ya. Downgrade secara image-nya. Nah, tadi teh iklan teh bener loh, iklan teh mempengaruhi kita, memberikan sugesti teh bener gitu. Karena prinsipnya dulu kita nyari yang murah tapi bisa speknya dewa gitu. Kan ibaratnya dina iklanna sudah ada stick gitu kan ya bisa gitu nya. Aripek pas dibandingkan ya karena memang waktu zaman-zaman pakai Nokia Express Musik juga game-game teh memang main gitu nya, download di Game Love teh nih. Game Love. Secara tampilan atau lu kan bagus gitu nya, udah lumayan lah. Ari gejlig teh pas ketika make Cross gitu nya. Oke lah, memang opsinya banyak, permainan ana aya stickan, tapi dari tampilan ana eta mun ieu mah tina 3 dimensi kana 2 dimensi gitu. 3D ke 2D nya. Jadi downgrade gitu lah. Jadinya udah enggak terlalu inilah gitu. Eta sempat kepake teh HP eta teh berarti sampai mualimin masih pakai HP eta. Terus pas kelas sabaraha gitu nya. Jadi Samsung touchscreen mulai ada touchscreen. Kayaknya Samsung Galaxy deh. Teu Samsung naon pokona sageung kieu paling 3 jempol nih. Oh, ini mini. Galaxy Samsung Mini. Galaxy Mini apa Yong? Ya kan ada banyak eta pokoknya mah generasi awal sih karena eta generasi awal HP touchscreen nu aya ieu teh nu aya pensilna nih besok diasupkeun ka tukang. Oh, anjir aya pensilnya. Pokoknya kalau yang ada yang inget di komen we. Aya kan aya tadi ngan kada geus teu fungsi gitu. Tapi ente HP zaman dulu masih disimpan enggak sih? Kebanyakan tinggal kerangka ada hungkul soalnya habis dioprek teh aya nu bener-bener ieu cuman nu paling nyesel mah sih eta Nokia Express Musik padahal dulu pas terakhir ditukar tambah sama Cross teh masih lumayan gitu secara look mah gitu. Jeung memang diakui paling awet sih karena Nokia gitu. Nokia betul. Saya sebarang generasinya sebarang kali edisi lah, edisi HP zaman harita nya anak baru puber lah gitunya dan beli HP Express Music terus Nokia X2 pas nanti naonnya ku dulu teh ini keypadnya jadi kalau chattingan kan SMS gratis 100 dan 100 kirim 3 SMS gratis 100 atau sepuasnya karena pakainya kartu Tri semaumu. Zaman awal katanya Tri. Zaman awal. Tri semaumu matakan cuman pas rusak ganti karena Mito double speaker. Cina ekspansi pisan emang Cina tuh dimulai dari 2010 tuh udah mulai ekspansi sebelum ke touchscreen-nya. Masih ke Mito yang double speaker pokoknya tarik lah kalau sekarang mah pakai speaker anu 100 ribuan ki sarua eta atau yang plus ada TV-nya. Bener. Tadi Cross teh ana beli teh karena ada TV-nya. Oh bener. Gitu. Ingat dulu sempat di Mualimin gitu dipakai raja Liverpool. Iya. Gitu. Karena sering nginepnya di kantor. Mulai gitu, diajak ke Pak Robi gitu dulu. Sudah mulai kembali ya Pak Surya. Gitu. Mulai berbaur. Memang sih tahun-tahun harita selain HP kartu Tri, HP jadul lah gitu ya. Terus ada mah ganti ke ini pase pindah usum BlackBerry. Orang ngalaman eta apa sih karena tantrum ya bahasa sekarang mah anjir baturan. FOMO lah namanya. FOMO gitu nya.
nyari-nyari BlackBerry karena kalau sekarang sih gimana BB itu kayak iPhone-nya lah gitu. Iya, betul. FOMO. Iya sendiri. Wah, maksain pisan ya orang struggling pisan kayak mau dapetin BlackBerry yang second gitu nya maksudnya teh yang penting ikut tren bisa install BBM terus ngechat pakai ping. Sebenarnya nomor pin BB mana gini kan. Betul. Harita mah asli eta zaman-zaman eta geus nya kayak terinfluence lah gitu. Iya, betul. Makanya daya tariknya memang luar biasa BlackBerry zaman-zaman Harita gitu. Dan itu sempat mengalahkan Nokia lah. Betul. Nah, ini hampir siga iPhone lah mun aya nama gitu. Iya, betul. Karena udah bisa googling ya. Betul. Udah bisa googling. Kalau sebelumnya googling bisa sebetulnya kayak di HP apa, tapi pakai JavaScript. Betul. Opera Mini. Pakai Opera Mini. Terus download lagu di mana? Waptrik lah. Ya, Waptrik atau Wapdam. Atau iya, ke counter beli lagu. Kan 10.000 album. Bener. Ya. Atau beli CD bajakan tuh DVD-nya nu banyak mah nya. DVD bajakan. DVD MP3-nya nu banyak tuh langsung sealbum ini kompilasi. Kayak DVD lah. Ada juga yang jualan DVD tuh kasetnya. Nu kitu mah ana sisa-sisa eta masih aya tah. Ngan duka kerja duka jalan gini duka tuh. Oh iya, CD masih aya gitu. Masih ayanya. Kurang lebih serius. Zaman Blade Indie sih, band-band indie sih Plat Band. Taksi masih era amat iranya mah taksi mah. Dia sih lumayan. Kalau dulu mah Merpati zaman The Passport pas orang di Malimin wah eta hype pisan sih. Atau lagu Gaby yang angker. Sih lumayan etanya. Zaman teknologi Harita. Cuma naonnya hari dulu mah kayaknya untuk itu untuk bisa dengerin lagu teh gitu abang effortnya luar biasa gitu nya dulu mah gitu nya tadi teh orang naon ngadownloadan gitu nya kan karena kan nggak ada online lah gitu kan beda jeung ayeuna terus beli gitu kan termasuk mungkin kita yang punya Walkman gitu kan dari radio asli gitu. Walkman Terus MP3 juga Ana pernah punya gitu MP3 teh gitu nya gitu MP3 terus naon diisi lagu di counter karena kan cuma bisa di komputernya dibaca kan MP3 mah gitu. Kamu pakai naon sih memori kartu memorinya SD card gitulah pokoknya gitu. Terus ngirim nanti pakai infrared anu kageser sedetik langsung bakal. Jadi naon perjuangan lah gitu untuk bisa dengerin lagu teh gitu. Jadi matak berenon dulu berkembang bajakan dan lain-lain teh karena nggak semua orang bisa akses secara resmi gitu udah non budget mungkin lumayan gitu. Kalau orang tua kita mah mungkin dulu belum sampai ke situnya. Cuman kita nyeritain teh dari part kita mulai berkembang lah gitu. Remaja awal ke dari masa-masa SMP, SMA gitu. Karena mungkin orang mulai banyak mulai banyak aware gitunya didinya sebetulnya mah termasuk mungkin pergaulan lebih luas dan lain-lainnya ibaratnya kedewasaan atau fase puber awal lah mulai didinya gitu. Kalau orang dulu mungkin pakai surat-surat lah atau nitip-nitip salam gitunya. Kalau kita mah udah mulai pakai nonnya seolah-olah kayak salah kirim pesan. Parah sih modus lah menurutnya bahasa nama modus gitu bener. Kayak salah kirim pesan. Orang pernah sih bala pasti kayak pernah dapet pacar online lah kalau sekarang orang mana sih orang Jakarta Timur atau ana Jakarta Timur mah ente sih mana sih Jakarta Timur ente? Saya teh daerah Pulau Mas teh Pulau Gadung lamun secara kecamatan mah itu tapi daerah kota apa daerah di kota-kota amat sih kan Jaktim lamun di perkontenan ayeuna mah gak begitu sekeren Jaksel gitu. Karena sebetulnya kita sama-sama pernah di Jaktim lah gitu ya. Ente di mana? Pulau Mas. Cuma Pulau Mas kan memang kebanyakan kenalnya teh orang-orang yang komplek-kompleknya karena memang kompleknya banyak di Pulau Mas. Cuma saya mah biasalah agak minggir sedikit. Ya orangnya juga dulu pernah kan gitu maksudnya teh. Pernah tapi nya cuma beberapa inilah. Ini perbatasan ke apa sih namanya tuh? Ke Depok ya pernah. Ada dekatnya perbatasan Depok Tangerang sana mah gitu. Pokoknya lupa deui daerahna urang oge waktu gawe di situ teh. Ya tapi enggak lama gitu maksudnya teh. Tah Pak Surya di
di Jakarta gitu kan pindah ke di lumayan mainstream merinya anjir. Ariana mah sih nya pasti gitu nya secara iya cuma kan can aya di usia anu urang teh mikir berat kudu kumaha gitu memang hanya fase adaptasi anu namanya umum lah gitu maksudnya pasti cara berbicara gitu kan ya termasuk topik-topik obrolan masih kuat dipengaruhi ketika dulu di Jakarta gitu cuma karena memang benar-benar keinginan gitu kesini teh balik di kadia teh karena ketemu lagi dengan guru-guru waktu MI nya diantaranya ada Pak Oli ada Pak Woro gitu jadi itu tuh jadi trigger utama lah yang pada akhirnya ketemu dengan beberapa orang yang mungkin ngarahin mindset kita ya gitu jati diri mulai kesini nih berarti saya teh gitu ya pada akhirnya teh kayak namanya si karakter atau mungkin tipe-tipe atau gaya-gaya waktu di Jakarta lambat tahun ya mulai melebur gitu mulai hilang ya karena kan pada hakikatnya mah saya juga lahir dan besar di dia gitu jadi untuk adaptasi lagi ke sini sebetulnya nggak terlalu sulit-sulit amat sih gitu. Karena berarti lebih dari berapa tahun nih? Berarti 10 tahun ini dia. Saya masuk MIT 5 tahun, 5 tambah 6 11. Berarti 11 tahun, 3 tahun di Jakarta gitu kan masih lebih kuat lah gitu. Walaupun apa ya kayak tadinya maksudnya teh yang pacaran online dalam mana bahasana bala zaman non SMS teh nyasar teh ning basur dapat ngacak nomor. Betul. Ngecek nomor teleponan gitu. Terus emang karena orang resep namanya kayak iseng interlokal sebetulnya kayak lebih nambah alasannya alasannya biar nambah knowledge terus nambah pergaulan kayak ngobrol jeung orang kota kumaha gitu kan penasarannya tapi kan culture shock orang harita karena di orang literally zaman harita can ayam mesin cuci ya jangan can semua orang punya gitu maksudnya di era-era 2012 itu nggak belum semuanya teleponan lah jeung di Jakarta teh jam 1 malam lo lagi ngapain lu dia jawab lagi lagi nyuci nyuci kenapa nyuci jam segini emang kenapa aneh sih iya aneh lah orang nyuci biasanya pagi gitu kan jam 1 malam nyuci ini orang ada pengering pengering wah makin abu-abunya makin anjir ya orang naon sih teknologi tinggalin pisan jauh ya nyuci kan pagi gitu maksudnya pagi-pagi kalau libur gitu kan baru nyuci anjir nyuci jam 1 pagi pakai mesin cuci terus ada pengering sekatro itulah orang waktu itu asli pastilah fase itu lumayan lah gitu lah mau dibandingkan mah gitu ya ku saya antara di Jakarta dengan di sini gitu memang jauh pisan gitu betul, secara iya betul mata beureun lamun rek diambil wise na nya atau bijaksana na ya gitu kadang membuat kita makin banyak bersyukur sebetulnya ketika kita tahu kota dan kita tetap ada di desa gitu karena kita tahu kota dengan berbagai macam keluar biasaannya gitu ya kemetropolitannya dengan kita yang begitu luar biasa sederhananya di desa gitu kan ya itu kadang lamun misalkan bijakna malah meureun gitu betul-betul bikin kita makin bersyukur gitu asli itu benar-benar jauh pisan lah jauh apa sih sebenarnya gapna jauh pisan kayak pertama kali datang ke bandara anjir pas urang kan nendang tong sampah itu semua orang teh ngalikeun gitu aja wah jauh pisan. Nah itu kan masa-masa era-era awal lah masa-masa pubernya. Ya flashback lah. Flashback sedikit. Zaman-zaman 2010-an ke atas lahnya 2010 ke atas. Maaf nih senior bukan kita merasa paling tua, cuman kita berbicara yang relate aja lah ya. Yang kita alami sendiri gitu ya. Nanti juga kalau misalkan ada yang lebih senior dari kita mau komen ya, mau sharing ya sok aja gitu. Karena sebetulnya kan kita mah generasi yang di antara pas. Betul. Benar nggak? Kayak di antara milenial dan di antara generasi Z ya. Jadi mau masuk ke milenial hayu orang gitu kan Gen Z masuk. Bisa lah. Gen Z bisa lah gitu ya bahas mental health paling. Ya mungkin gitunya untuk mengawali lah gitunya Pak Sur. Menurut Pak Surya
kita bahas di episode apa ya kira-kira? Arya nama abang lumayan terngiang teh karena memang namanya teman sekolah. Gimana kalau kita ngomongin teman gitu? Ya mungkin perspektif abang, mungkin pandangan saya atau mungkin teman-teman mau juga sharing nih. Teman itu kayaknya ya pastilah gitu di setiap waktu kita selalu ketemu dengan teman gitu. Pasti dimanapun ada teman. Nah gitu. Kenapa? Kalau misalkan kita coba diskusi mungkin lumayan gitu, lumayan. Bolehlah kita di next episode aja ya Pak Sur kayaknya. Yeah. Jadi untuk perkenalan tema teman acara teman sekolah ini bisa jadi apa ya? Trigger lah. Iya. Jadi trigger kalau misalkan kemarin canggung, orang kia mau ngobrolin hal-hal yang lebih luas. Sekarang kita punya mediumnya, betul. teman sekolah gitu. Nah, sip. Gitu mungkin Pak Surya. Siapa bang? Ya satu lagi kita jangan lupa karena kita ngomongin teman sekolah, temannya Pak Surya, teman saya juga. Pak Satria. Oh iya betul ya sekarang sedang mujurna sedang honeymoon Pak Surya. Siap Pak Satria ikut berbahagia ya gitu. Selamat juga menikah. Luar biasa sih. Nah berarti next time kita ngobrol undang aja ya karena kalau bab temen walaupun teman saya gak banyak gitu abangnya cuma kadang banyak cerita-cerita dari sedikit-sedikit teman saya itu gitu bener circle Pak Surya lah gitu. Bener. Ya oke, sampai ketemu lagi di next episode. Kita bahas tentang masih dengan tema-tema sekolah, teman sekolah. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih Pak Surya. Siap, selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.